Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, semoga Allah selalu memberkahi, meraih keridhaan di dunia maupun untuk nanti kelak di akhirat. Barokah. Nabi SAW memerintahkan kita menjilati jari setelah makan dan membersihkan makanan apa yang ada di piring dan mengatakan, kalian tidak tahu di bagian mana dari makanan terdapat berkah. Dalam riwayat lain, beliau SAW berkata, ketika sepotong makananmu jatuh, kalian harus mengambilnya dan membersihkan kotoran dan kemudian memakannya dan tidak meninggalkannya untuk syaitan. Sebab Anda tidak tahu di bagian mana dari makanan terletak berkah. Orang tidak lagi memahami makna dari berkah. Kecerdasan mereka tidak menggapai hal yang disebut berkah atau berkat. Berkah apa yang mereka katakan? Mereka tidak mengerti. Indra mereka telah menjadi mati rasa dalam mempersepsikan berkat. Padahal generasi sebelumnya sangat mementingkan urusan berkat ini. Mereka tahu bahwa memiliki sedikit tapi berkah itu lebih penting daripada memiliki berlimpah tanpa berkah. Mereka tahu bahwa berkah itu lebih penting daripada kualitas. Mereka tahu bahwa berkah itu lebih penting daripada aspek lahiriah. Saat ini orang hanya menghargai materi. Mereka memahami kuantitas dan kualitas luar saja, tetapi tidak untuk barokah yang ada di dalamnya. Persepsi mereka tentang kenyataan ini telah menjadi mati rasa karena mereka telah menjauhkan diri dari orang-orang suci, saleh, dan orang-orang yang mengamalkan ajaran Quran. Pernah ada satu orang yang soleh, miskin, dan membutuhkan uang. Beliau diberitahu lewat mimpi bahwa ada 1000 dirham sedang menunggu dia di suatu tempat. Dan ia bertanya, apakah ada berkah di dalamnya? Yaitu dalam dirham itu, saat dikatakan bahwa tidak ada berkah di dalam uang itu, dia menjawab, kalau begitu aku tidak perlu uang itu. Pada malam kedua, ia memiliki mimpi yang sama, di mana ia diberitahu ada tempat tertentu di mana ia akan menemukan 100 dirham. Dia bertanya, apakah ada berkah di dalamnya? Dia diberitahu tidak ada berkah di dalamnya, dan ia kembali mengatakan dia tidak butuh uang itu. Pada malam ketiga, ia diberitahu dalam mimpi bahwa di tempat tertentu ada 10 dirham. Ada 10 dirham menunggunya. Dan ia bertanya, apakah ada berkah di dalamnya? Dia diberitahu
tidak ada berkah di dalamnya. Dan lagi-lagi ia menolak itu. Kemudian pada malam keempat ia diberitahu dalam mimpi bahwa ada 2 dirham menunggunya di suatu tempat. Dan dia bertanya, apakah ada berkah di dalamnya? Dan dia diberitahu, ya, ada berkah di dalamnya. Dan pada akhirnya ia mengatakan bahwa ia ingin 2 dirham itu. Keesokan paginya ia mengatakan seluruh cerita kepada istrinya. Istrinya bukan salah satu dari mereka yang menghargai berkah. Jadi dia mulai mengkritiknya dan mengatakan, bagaimana Anda menolak 1000 dirham untuk 2 dirham? Seharusnya Anda milih yang 1000 dirham. Dia menjawab, tidak, saya tidak ingin 1000 dirham tanpa berkah. Saya ingin 2 dirham yang halal dan yang memiliki berkah. Lalu ia pergi dan mendapatkan 2 dirham sesuai petunjuk mimpi. Dan dalam perjalanan pulang ia bertemu penjual ikan yang menjual ikan di jalanan. Beliau membeli ikan seharga 2 dirham. Jadi dia membayar 2 dirham dan dia membawa pulang ikan itu ke rumah. Ketika ia tiba di rumah, ia memotong ikan dan ditemukan di dalam perut ikan beberapa perhiasan berharga ribuan dirham. Allah telah membuatnya jadi orang kaya berdasarkan dari barokah dalam 2 dirham. Ini adalah manifestasi dari bagaimana sejumlah kecil dengan berkah jauh lebih baik dari jumlah besar tanpa barokah. Nabi SAW berdoa memohon berkah di hari-harinya, malam-malamnya, makanannya, minumannya, pakaiannya, dan dalam segala hal semuanya berkisar berkah. Barokah adalah aliran ilahi yang akan memungkinkan dia untuk mencapai tujuannya dan akan menangkal kesengsaraan. Dan Nabi SAW adalah air mancur barokah. Para sahabat mengambil berkah darinya pada berbagai kesempatan. Itu bisa dilihat dari hadis-hadis bagaimana sahabat berebutan berkah dari air bekas wudhu beliau. Atau ketika beliau mencukur rambutnya, para sahabat berebutan mengambil dan menyimpan potongan rambutnya untuk mencari berkah. Dari Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Al-Hafiz. Semoga barokah dan tentunya banyak sekali pelajaran yang kita ambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.